Action. Halo guys, apa kabar? Jadi di video kali ini gue akan main Suikoden 2 sambil ngebahas tentang game Suikoden 2. Oke, jadi kita mulai. New game. Nah, jadi gue akan masukin namanya sesuai yang di ini Ryo. Begini kah? Yes. Oke. No, I don't have it. Ya, kita bisa mulai. Ya, jadi kita episode pertama ini kita akan ngebahas kenapa sih menurut gue Suikoden 2 itu adalah game RPG terbaik sepanjang masa, all time, menurut gue ya. Ya, jadi sebelum kita ngebahas ke sana, gue mau sedikit cerita dulu backstory-nya, jadi supaya kalian lebih paham kenapa gue bisa berpikiran bahwa ini adalah game terbaik menurut gue RPG. Satu, ini adalah game pertama RPG gue, jadi sebelum kenal Suikoden, gue tuh mainnya kayak Tekken, Crash Bandicoot, terus mobil-mobilan, fighting, Bloody Roar, Samurai Age, ya atau Shinden Battle Arena, ya kurang lebih seperti itulah. Jadi gue nggak main game kayak RPG. Gue bilang RPG itu apa? RPG itu kan paling cuma ngobrol-ngobrol doang, nggak ada, ya nggak seru lah menurut gue saat itu. Sampai temen gue ngasih gue, "Rey, main game ini apa nih?" Ya udahlah, gue main, gue bilang anjir ini game keren banget gitu ya. Nah, jadi sampai akhirnya gue ketemu Suikoden. Nah, jadi itu backstory-nya. Jadi menurut gue, kenapa sih Suikoden itu adalah game terbaik RPG? Jadi game yang menurut gue alasan pertama adalah gara-gara satu, gameplaynya simple. Jadi kalau kalian main game RPG Suikoden, simple banget run systemnya, terus armor, strength and weapon. Jadi kalian nggak perlu beli weapon, kalian nggak perlu ngutang-ngatik aneh-aneh. Kalian cuma perlu beli rune api kalau mau kekuatan api. Kalau mau beli kekuatan air, beli rune air. Udah simple seperti itu. Terus beli armor gitu kan. Nah, jadi hal itulah yang ngebuat menurut gue game Suikoden itu simple, jadi gampang dimengerti bagi orang-orang yang baru pertama kali main game RPG. Ini simple banget, gampang dimengerti lah gitu kan. Oke, kita langsung skip, langsung ketemu Rowdy. Gue benci banget karakter ini. Oke, surprise attack my ass. Jadi ini game gue yang keberapa kali lah, jadi ya sudah mulai hafal. Jadi alasan kedua adalah selain tadi simple adalah karena story-nya. Jadi kalau kalian main game Suikoden gitu ya, main RPG itu kayak baca buku menurut gue. Jadi story itulah yang ngebuat game itu menarik. Salah satu faktornya, 70% faktornya lah. Kalau story-nya aneh atau sampah, jadi malas juga gitu kan. Jadi apa sih story di sini? Kebayang gitu misalnya nggak? Kita tahu bahwa awal-awal ini kita ada Joey, dan siapa yang nyangka bahwa uh, musuh terakhirnya adalah Joey. Jadi Joey ini adalah karakter yang jahat sebenarnya. Dan kan kalau kalian ngikutin, jahatnya Joey juga nggak jahat juga. Jadi keadaan lah yang membuat dia menjadi villain di game ini. Jadi menurut gue itu keren banget. Jadi kita tahu motif story-nya dari villainnya. Jadi wah, itu keren banget menurut gue. Lalu alasan berikutnya lagi story tentang misalnya apa? Luka Blight. Jadi kita tahu Luka itu adalah karakter yang awalnya kita melihat bahwa dia adalah akan jadi raja terakhir, walaupun ternyata enggak. Agak shocking sih waktu kita tahu bahwa ternyata loh dia mati di sini. Gue pikir dia akan survive. Jadi misalnya motifnya Luka bahwa dia dulu pernah dirampok, terus ibunya mati di depan matanya dia sendiri, bapaknya kabur, sehingga dia jadi pribadi yang keras, yang kejam. Padahal kayaknya ini anak yang baik, Luka ini, sehingga dia menjadi seperti itu. Dia pengen balas dendam, dia pengen jadi karakter yang kuat, dia pengen jadi balas dendam, gak punya perasaan lah. Jadi kan motifnya keren banget pas gue tahu backstory-nya dia gitu. Jadi wow gitu. Lalu background story sebelum Ryo and Joey Nanami ada Genkaku dan Han. Jadi itu kan ceritanya keren banget. Ada Genkaku, ada Han, dua hero dari masing-masing state. Mereka bertarung. Yang satu nggak mau ngeluarin pedangnya, akhirnya dianggap pengecut, dianggap nggak berani segala macam. Ternyata ada alasannya dia kenapa begitu. Lagi-lagi gue wow banget. Jadi tiap chapter, tiap 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 chapter ceritanya itu gue langsung teramaze dengan makin kesini tuh makin wow gitu ya. Terus berikutnya alasan ketiga menurut gue adalah ini tuh cerita tentang perang, simple war gitu, daripada RPG yang lain gitu. Ceritanya tentang menyelamatkan dunia gitu. Maksud gue ya emang nggak ada orang lain gitu selain karakter utama yang bisa nyelamatin dunia. Hidup tuh kayak sempit banget gitu ya.
Jadi kayak cuma dia doang yang bisa, hero-nya cuma dia doang. Padahal kan dunia itu banyak banget penduduknya gitu kan. Nah, jadi game ini emang simple, hanya di suatu daerah tertentu, dan intrik-intrik war itu juga menurut gua keren banget. Jadi misalnya kita lihat game sebelah apa sih, Final Fantasy 7 misalnya, gue nggak bilang Final Fantasy 7 jelek ya, bagus banget, gue salah satu yang ngerasa itu game juga bagus, tapi pada sekalian tahu harus Cloud yang nyelamatin, emang nggak ada orang lain gitu. Atau kita bicara Final Fantasy 8 sama harus Squall, emang nggak ada yang lain gitu kan, nggak ada power lain gitu ya. Jadi itulah salah satu reason kenapa gue suka game tentang perang gitu. Jadi perang itu intriknya banyak, kita nggak perlu lebay-lebay lah gitu kan. Nah, jadi gue ngebahas juga tentang yang keempat adalah battle system. Battle systemnya juga sederhana banget, nggak aneh-aneh. Jadi kalau kalian lihat gameplay ini, karakternya itu sebanding. Jadi kita lihat musuh sama lawannya itu nggak jauh beda. Kadang kan ada yang pas battlenya itu musuhnya gede banget, lawannya kecil banget. Kalau ini tuh pas, dan combo move-nya juga keren-keren banget. Jadi kita nggak bosen gitu, karena kalau misalnya kita main game RPG battle-nya bosenin ya capek juga gitu kan. Jadi kalau kalian lihat itu Ryu tuh keren banget attack-nya, lalu Joey juga keren, Tonfa dan kayu tongkat menurut gue keren. Jadi battle systemnya juga enak dilihat, jadi kita nggak bosen-bosen. Nah, berikutnya adalah dari karakter utamanya sendiri. Jadi kalau kalian karakter utamanya sendiri gitu ya, kan ada 3, bisa dibilang 2 sih, tapi gue nyebutnya 3. Misalnya ada Ryu itu keren banget, karakter utama yang jarang-jarang pada saat game RPG yang lain. Jadi misalnya oke, kita ambil yang ini dulu deh biar kita dapat experience. Oke, jadi Ryu itu karakternya keren banget. Ya udah, guess no other way. Oke, akhirnya kita cut batunya biar kita balik lagi. Ini kata-kata yang buat teringat-ingat pada saat game pertama gue kesini juga. I promise. Yes, jadi kita ngebahas karakter. Reason terakhir adalah karakternya. Jadi kita ngebahas Ryu. Ryu itu karakter game RPG yang game RPG yang karakternya beda daripada yang lain. Dia pakai apa sih namanya, double stick. Ya itulah weaponnya Ryu. Anjir, gue sampai lupa ya. Jadi karakter itu keren banget, dan kalau kalian background story-nya itu juga di opening sini juga kayak merasa bahwa 3 orang ini akrab sekali. Apalagi kalian sudah namatin, terus kalian namatin kedua kalinya, ngeliat scene ini tuh ngerasa anjir sedih banget. Kalian main pertama dan nggak pakai ikutin guide internet, kebanyakan pasti dapat bad ending. Jadi pas kalian bad ending, kalian ngerasa oh ternyata mereka ketat sekali, dan mereka tahu bad ending itu adalah Ryo, Nanami, Joey terpisah, nggak ketemu lagi. Ngeliat ini untuk kedua kalinya tuh sedih banget. Kalian berharap ternyata bahwa mungkin akan ada cara gitu ya. Jadi dari karakter utama Ryu-nya juga keren. Lalu karakter keduanya Joey juga keren. Kenapa dia bisa jadi villain, kenapa dia melakukan semua itu, jelasin dengan tepat menurut gue. Dan terakhir adalah yang paling amazing, karakternya Nanami. Kenapa gue bilang dia arc yang paling keren. Jadi di game Suikoden itu kan Nanami diceritain mati kan. Jadi dia mati, dan pada saat kalian ending ternyata kalian berharap dia bisa hidup lagi, ternyata nggak, Nanami mati, over. Jadi kalau cerita personal gue adalah pada saat gue main waktu itu SMA atau SMP gue lupa, gue Nanami mati, gue sedih banget kan. Terus gue nonton ulang lagi scene yang ini, gue makin sedih gitu ya anjir. Suatu ketika internet makin maju rumah gue iseng-iseng aja browsing Suikoden 2 Nanami bisa hidupin. Anjir, Suikoden 2 Nanami bisa hidupin. Gue main udah kayak main Possess man. Jadi gue hampir bisa dikatakan gue pernah 1-2 kali bolos cuma main game doang. Pernah sakit sama bokap gue bilang ada alasan apa, padahal gue di rumah main game. Jadi Nanami Arc itu bener-bener dapat banget feel-nya gitu. Jadi gara-gara Nanami inilah gue main game untuk 2 kali, ketiga kali ya. Dan pada saat gue tahu Nanami bisa dihidupin, itu salah satu best feeling gue sebagai gamer saat itu. Jadi Nanami hidup itu luar biasa banget. Oke, jadi gue udah ngebahas 5 alasan gue kenapa Suikoden adalah game terbaik. 1 adalah gameplaynya yang simple, 2 story-nya yang keren, 3 tentang perang, gue suka tentang perang yang gak aneh-aneh, 4 adalah tentang battle system yang juga sederhana, simple juga, enak, proporsional, jurus gak aneh-aneh, gak lebay gitu ya, gak sampai manggil meteor segala macem. Lalu 5 adalah tentang karakter 3 utama sendiri, Joey, Ryu, sama Nanami. Oke guys, mungkin sekian video pertama, episode pertama mengenai Suikoden. Nanti kita akan ngebahas Suikoden lagi sambil
main game Suikoden. Di sini kita akan ketemu orang yang awalnya gue pikir jahat, ternyata orang baik. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. See you guys.